Selamat bertemu kembali rekan-rekan seiman. Kali ini kita akan membahas Missio Dei, misi Allah Bapa. Misi di mana dilakukan pertama kali atas inisiatif Allah Bapa yang mengabarkan Injil kepada Abraham dan memerintah Abraham untuk pergi dan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jika kita menyimak dalam agama Hindu, misalnya dalam aliran filsafat yang dikenal dengan Advaita atau yang dikenal dengan non-dualisme. Jadi menurut Sankara sekaligus filsuf atau teolog Hindu, konsep tertinggi tentang Tuhan atau realitas tertinggi tentang Tuhan adalah pengetahuan tentang Nirguna Brahman. Artinya Tuhan tanpa kualitas, tanpa atribut. Menurut Sankara, bahwa kita tidak dapat mengetahui apakah Tuhan itu sebagai pribadi atau mengaitkan dengan kualitas seperti maha suci, maha adil, atau penuh dengan cinta kasih. Jadi salah satu untuk mengenal Nirguna Brahman atau mengenal Tuhan secara pribadi adalah dengan jalan mengenal yang disebut dengan Saguna Brahman atau Dewa Dewi, atau Allah atau Tuhan dengan berbagai kualitas dan atribut. Tapi menurut Sankara, pengenalan akan Saguna Brahman pada akhirnya adalah ilusi. Apa yang disebut sebagai Tuhan pribadi yang dipahami dalam spiritual Hindu yang dikenal sebagai Isvara akhirnya tidak memiliki realitas aktual dan hanya proyeksi daripada deskripsi manusia yang tidak sempurna dan terbatas tentang Tuhan atau tentang Nirguna Brahman. Allah Tritunggal bukan hanya kita berspekulasi atau hanya sifatnya abstrak tentang makhluk yang jauh, tetapi Allah Bapa melalui sarananya Yesus Kristus, Allah Bapa langsung bersinggungan dengan sejarah manusia untuk mencapai rencana penebusannya. Hal senada jika kita melihat di agama saudara kita Muslim atau Islam. Islam dengan doktrin tauhidnya monoteisme atau disebut dengan monoteisme mutlak atau menekankan pada keesaan Allah yang mutlak. Doktrin ini tidak sesuai dengan penegasan Kristen tentang ketuhanan atau trinitas. Bagi orang Muslim itu dianggap sebagai syirik yang merupakan asosiasi yang tidak memiliki alasan dihubungkan dengan Allah atau yang disebut dengan triteisme kasar. Namun doktrin Islam atau tauhid atau monoteismenya mengorbankan aspek pribadi dan sekaligus aspek relasional daripada sifat Allah. Kata Islam sendiri berarti tunduk kepada kehendak Allah. Jadi Allah tidak menjalin hubungan dengan umatnya. Jadi seorang Muslim dipanggil untuk mentaati Allah, bukan untuk mengenalnya. Berbeda dengan kepercayaan kita orang Kristen, kita bebas mengenal Allah dan menyembahnya dalam Yesus Kristus. Senada yang dikatakan oleh teolog Islam Iran Al-Ghazali, dia menyatakan bahwa Allah tidak mengungkapkan dirinya sendiri, dia hanya mengungkapkan kehendaknya. Jadi itu perbedaan antara berbagai agama. Di sisi lain, kita dapat melihat agama-agama lain sangat kontras dengan kepercayaan kekristenan. Allah kita tidak hanya bertekad untuk mengungkapkan kehendaknya, tetapi juga mengungkapkan siapa dirinya. Dan ia berupaya masuk ke dalam hubungan dengan umatnya. Hal ini dikarenakan Tuhan menurut sifat Tritunggalnya secara inheren bersifat relasional. Kita akan masuk ke dalam topik, yaitu pada Kejadian 12 pasal yang ke-1 sampai yang ke-3. Inilah misi Allah
bagi Abraham, atau Allah memberitakan Injil pertama kali kepada Abraham, atau menjadi tonggak perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunan dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan juga menyimbolkan sebagai penebusan. Dan dalam Kejadian 12 pasal 1 ayat ketiga ini menjadi amanat agung yang akan mempengaruhi struktur pelayanan misi Kristus di dalam perjanjian baru. Adapun kenapa Allah Bapa mengungkapkan misi atau rencana penebusannya, kalau kita melihat yang pertama di dalam Kejadian 3 yang menggambarkan apa yang dikenal sebagai kejatuhan manusia, masuknya dosa dan kehancuran ras manusia. Di sini menggambarkan keterpisahan Allah dengan manusia. Pada Kejadian 6 sampai menggambarkan siklus kejahatan manusia dan pemberontakan yang berujung pada narasi tentang Nuh, yang juga menggambarkan keterpisahan Allah secara pribadi, Kain dan Habel, dan juga Allah dengan masyarakat, yaitu dalam peristiwa narasi tentang Nuh. Kejadian 11 adalah Menara Babel. Orang mencari ilah dengan jalan pribadi untuk keagungan dan kemuliaan manusia. Narasi Menara Babel dalam Kejadian 11 mewakili efek kejatuhan manusia atau kejatuhan manusia yang lebih luas secara sistemik. Kita akan melihat siklus berkat rangkap 3 atau janji Tuhan dengan Abraham 3 kali diulang. Yang pertama, individu Abraham sendiri yang diberkati ketika dia keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan, menuju Mesir. Mesir sebagai nantinya simbol perdamaian Allah dengan bangsa-bangsa. Kedua, keturunan akan diberkati, di mana Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Ketiga, keturunannya akan menjadi berkat bagi semua bangsa dikarenakan ketaatan Abraham. Siklus berkat rangkap 3 atau perjanjian Allah dengan Abraham 3 kali, yaitu bisa dipahami dari partikular ke universal, dari Yahudi ke suku-suku bangsa yang nanti di perjanjian baru, dari Israel atau dari Yerusalem keluar ke bangsa-bangsa lain, ke suku-suku bangsa lain. Jadi kita dapat memahaminya di sini bahwa janji Abraham secara individu bukan menghususkan kepada Yahudi, tetapi keinginan Tuhan adalah keturunan Abraham atau orang yang percaya atau orang yang sudah ditebus, orang dalam kehidupan baru, komunitas baru yang ditebus atau ciptaan baru itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian siklus berkat rangkap 3 atau janji rangkap 3 ini akan berulang dan bisa ditemukan di bapa-bapa bangsa-bangsa, yaitu Ishak dan Yakub. Kemudian pasal atau Kejadian 12 pasal yang ketiga menunjukkan wilayah berkat dari yang individual bersifat komunal, dari yang privat bersifat universal. Misalnya kita dapat menemukan di sini, olehmu semua atau semua keturunan, bisa diartikan dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan kol mispahot atau mispah, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan pasai hai pulai. Artinya lebih kecil daripada suku-suku sebenarnya, atau lebih dikenal dengan marga kalau di Batak atau Sei. Itu wilayah berkat kecil sekali.
Itu yang disebut dengan partikular ke universal. Kemudian pada janji yang ketiga atau berkat yang ketiga yang semakin meluas, wilayah berkat yang semakin meluas atau semua bangsa, dalam bahasa Ibrani disebut dengan kol goyei, ya. Dalam Septuaginta disebut dengan panta ta etnik. Dalam perjanjian baru akan selalu digunakan struktur ini, ya. Atau orang-orang non-Yahudi untuk memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi di dalam Galatia 3 pasal 6 sampai 8. Pantata etnik itu akan selalu ada dalam struktur perjanjian baru sebagai dasar misi perkabaran Injil atau amanat agung, ya, dari pripat ke unik. 3 tema utama yang dapat kita ambil dari perjanjian Abraham atau dari perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi Allah Bapa selaku sumber, selaku pemarkarsa, dan sebagai tujuan daripada Missio Dei. Allah Bapa sebagai sumber pengirim misi atau sumber utama dari semua pengutusan misionaris. Bahkan Tuhan sendiri pun, dalam perspektif Allah Tritunggal, Yesus sendiri pun diutus ke dunia oleh Bapa. Tuhan boleh memperluas pengirimannya melalui berbagai macam agen, termasuk malaikat, termasuk tulah, binatang buas, panen berlimpah, dan bahkan menggunakan penguasa non-Yahudi. Gambaran tentang seorang penguasa ilahi yang memiliki seluruh ciptaan yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan misinya. Nah, kata sumber, ya, umumnya menggambarkan, atau yang mengirim itu umumnya menggambarkan tujuan, ya. Tujuan mengirim Abraham karena dia ingin memiliki tujuan ilahi yang ingin dicapai melalui tindakan pengiriman. Dalam perjanjian baru biasanya kita bisa melihat Yesus mengirim gereja untuk semua bangsa harus dilihat sebagai perpanjangan dari tujuan awal, yaitu sumber perjanjian dengan Abraham. Mengirim juga sering dikaitkan dengan otoritas. Tindakan mengirim ini menyiratkan atau mengisyaratkan perintah. Pada umumnya, ya, dihubungkan dengan ketaatan atau harapan normatif dari yang diutus oleh otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, terdapat keengganan Musa tidak dapat memimpin Israel keluar dari Mesir dan meminta agar orang lain yang dikirim, bukan dia. Begitupun halnya dengan ketika Yesus dikirim, ketika dia bergumul di Taman Getsemani, ya, otoritas yang di atas semacam perintah, dan itu memerlukan ketaatan. Dan Yesus menyelesaikan atau taat sampai akhir hayatnya kepada perintah sang pengirim. Nah, pengirim juga seringkali melibatkan penggunaan dari berbagai utusan. Jadi Tuhan sering menggunakan firman-Nya melalui utusan atau menyampaikan firman-Nya melalui berbagai utusan. Jadi dia bebas memilih manusia. Misalnya firman Tuhan dikirim kepada Firaun, dikirim melalui Musa. Firman Tuhan kepada umat-Nya yang diutus melalui para nabi. Juga terkadang Tuhan mengirim seluruh bangsa seperti Asyur dan Babilonia untuk menghakimi umat-Nya atau untuk memperluas daripada tujuannya, yaitu keturunan Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa. Jadi seluruh ciptaan Allah dari perspektif ini membantu menempatkan misi dunia atau keputusan gereja pada amanat agung dalam konteks yang lebih luas sebagai kedaulatan Tuhan sebagai pengirim. Yang kedua, kita dapat memahami bahwa Allah Bapa sebagai
Pemakarsa misi sebagai objek misi, ia mengembalikan atau fokus pada inisiatif Allah Bapa. Jadi misi pada akhirnya adalah pekerjaan Allah Tritunggal yang diprakarsai oleh Allah Bapa untuk kemuliaannya dan untuk penebusannya. Perjanjian dengan Abraham mewakili kedaulatannya, inisiatif pemeliharaan Allah yang menuntun ke dalam sebuah komunitas, dan pada akhirnya pemberkatan dari semua bangsa. Jadi Allah Bapa dalam konteks objek misi ya adalah sumber dari segala takdir serta tujuan daripada Missio Dei. Takdir penting bagi orang Kristen pada abad mula-mula, pada awal abad pertama dan pertengahan. Pasca pencerahan, kata pemeliharaan atau takdir ini umumnya tidak digunakan lagi. Jadi Allah sebagai objek misi atau Allah sebagai pemerkarsa misi tidak hanya merancang dan memulai rencananya misinya, tetapi juga meramalkan bahwa rencana ini pada akhirnya akan terungkap menjadi berkat bagi semua bangsa. Jadi berbicara tentang pemeliharaan Tuhan berarti dia mengetahui tujuan akhir daripada Missio Dei, dan ia mampu membimbing umat manusia atau membimbing sejarah menuju tujuan akhir itu. Yang ketiga, kita dapat memahami bahwa perjanjian Abraham mengungkapkan kasih Tuhan atau mengungkapkan hati Tuhan bagi semua bangsa. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan atas Israel tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap bangsa lain. Jadi di sini harus dilihat sebagai cara di mana Tuhan akan memenuhi tujuan akhirnya atau menyatakan tujuan akhirnya untuk memberkati semua bangsa. Di perjanjian baru kita akan membahas kembali, mungkin akan dibagi ke dalam beberapa sesi karena pembahasan amanat agung ini cukup banyak, yang tidak hanya sebatas pada amanat agung yang lebih besar atau yang sering kita kenal atau yang akrab kita kenal dengan Matius. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.